Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua. Bertemu kembali kita di tutorial tentang bot chat command ya. Jadi saya coba remastering lagi, coba membuat tutorial lagi karena banyak juga teman-teman yang menggunakan robot Delquan bot banyak pertanyaannya. Kenapa Pak begini? Kenapa Pak begitu? Pak bisa nggak kita bikin begini? Nah, dulu saya sudah buat tutorialnya, tapi kemudian hilang ya, maksud saya, di-suspend YouTube-nya, banyak juga yang bertanya, jadi saya jawab dengan tutorial video. Memang rencana saya karena, akun YouTube yang bersama ITB-nya sudah di-suspend, maka saya akan tidak bisa diselamatkan, maka saya akan buat lagi sekalian refreshing menjawab beberapa pertanyaan. Dulu kan belum banyak pertanyaan, sekarang banyak pertanyaan, maka saya coba jawab. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai. Jadi ini adalah tentang perintah alert di bot, lalu sekaligus saya jelaskan, banyak yang bertanya, "Ini robot apa sih?" Lalu, "Bisa nggak begini?" Banyak request-request yang saya tidak bisa lakukan, dan biasanya ini sebagian sudah saya jelaskan di dalam workshop Trading as a Business ya. Baik, kita mulai. Namun sebelum itu Bapak Ibu jangan lupa untuk rejoin. Nah, tutorial-tutorial yang terdahulu, hilang. Jadi Bapak Ibu ingin refreshing mungkin sudah dulu pernah nonton, sekarang mau refreshing tidak dapat, apa namanya, eee, akun YouTube yang lama sudah hilang, sekarang kita mau buat lagi yang baru, tutorialnya mau di-refresh lagi. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk ini supaya tidak ketinggalan untuk di-subscribe. Baik, jadi prinsipnya itu sama untuk trading semua, bahwa DL Quant Bot itu adalah singkatan dari Deep Learning, ya. Kuantitatif bot. Jadi dulu saya trading dengan kuantitatif, jadi saya coba kembangkan waktu itu DL Quant Bot, walaupun sebenarnya deep learning ini tidak murni kuantitatif, dia tidak berdasarkan kuantitatif, dia berdasarkan learning ya, tapi tidak apa-apa udah langsung terlanjur dibuat, susah juga nanti kalau diubah. Nah, ini hanya adalah tool. Saya sudah trading selama, hampir lebih lah 17 tahun. Jadi saya sudah coba macam-macam indikator, sudah coba macam-macam metodologi, yang pasti dia tidak ada holy grail. It just a tool, it depend man behind the gun. Kenapa saya bisa mengoptimalisasi tool ini? Karena saya praktis. Jadi saya praktis make perfect, saya lakukan analisa, saya lihat chartnya, tahu dia robotnya, alert bagaimana, itu hanya tool saja, sama dengan screening-screening lainnya ya. Jadi begitu. Jadi it depend man behind the gun, semakin kita sering pakai, maka kita akan dapat nanti ini feeling-nya. Oke, nah saya mulai dulu dengan historical sedikit. Jadi, dulu tahun 2014, 2015 itu belum banyak tentang deep learning. 2012, 2010, 2009 beberapa kali saya baca paper mulai tertarik ya, tapi belum, waktu itu belum ada, eee, beberapa algoritma belum saya pahami. Nah 2014, 2015 saya mulai untuk melakukan riset karena mau ngambil doktor, di bidang geofisika ya. Jadi waktu itu idenya bagaimana saya mengoptimalisasi big data analysis, yaitu seismic data di dunia perminyakan, karena saya geofisika, untuk melakukan suatu karakterisasi reservoir untuk, karakterisasi minyak dan gas lah. Waktu itu gitu idenya, menggunakan AI, otomatik. Banyak idenya, lalu salah satunya, saya cari karena saya sudah terbiasa dengan, algoritma AI ya dulu ya waktu di kuliah. Memang terbiasa, dengan big data juga terbiasa, maka saya melanjutkan sekolah doktoral waktu itu. Dan kebetulan data mendukung waktu itu, ada lapangan minyaknya waktu di kantor. Nah, saya cari-cari, sudah lakukan motivation study sudah ada, riset penduluan sudah ada, data sudah ada, paper-paper sudah baca, algoritma sudah saya buat. Namun terjadi sesuatu, di kantor, maksud saya pada saat itu harga minyak jatuh sekali. Jadi tidak ada waktu untuk nyambi-nyambi melakukan riset apa segala macam, banyak goncangan ya. Jadi perusahaan yang awalnya profit sekarang mulai lebih ketat apa segala macam, hingga lapangannya tidak bisa lagi saya akses. Artinya, lapangan untuk saya riset ini, diambil alih oleh pihak lain, hingga saya tidak bisa menunjukkan lapangan studi tersebut, karena datanya tidak bisa saya lakukan. Nah, tahun 2018 karena saya sudah, enrollment, waktu itu saya sudah psikotest, saya sudah,
bahasa Inggrisnya juga sudah lulus, saya sudah wawancara, tetapi karena datanya tidak dapat, akhirnya, saya ditawarkan oleh, waktu itu, teman, adik kelas lah, tapi bukan satu jurusan di SBM ITB, dia dulu teknik industri. Dia jadi salah satu, direktur ya, di SBM ITB Jakarta untuk, pindah aja ke SBM, nggak apa-apa. Nah, makanya saya lanjutkanlah 2018 mulai, berkuliah di sekolah SBM ITB Jakarta untuk Blemba ya, Business Leader waktu itu. Nah, seiring perjalanan waktu, karena bersama teman-teman di sekolah bisnis, ya udah akhirnya, lebih cenderung ke banyak belajar bisnis, banyak tentang belajar financial market, walaupun saya sudah trading dari 2004 ya, 2005 lah, 2005 saya sudah mulai trading. Nah, maka riset itu saya lanjutin, lalu kemudian, saya buatlah karena, saya sambil trading, saya sambil ini, big datanya itu adalah yang tersedia karena tidak perlu pakai izin kalau kita mau riset, itu adalah data dari, IDX ya, financial market. Data price dan volume itu kita tinggal download saja, ya jadi tidak perlu kita minta izin, data negara seperti data di perminyakan, oil and gas. Nah, saya bikin, lalu saya bikin di komputer saya, belum di server waktu itu untuk saya sendiri. Nah, teman-teman satu angkatan waktu itu berminat, ada beberapa orang berminat, minta melihat waktu itu belajar kita tentang belajar lagi corporate finance ya, tentang Loh Keng Hong waktu itu datang ke kampus, segala macam. Nah, market lagi jatuh waktu itu, 2018 market lagi jatuh karena ada trade war. Tapi saya trading masih tetap profit karena teman-teman saya melihat, "Loh ini pakai apa kok bisa tetap ada?" Gitu rekomendasinya. Saya bilang, pakai robot big data." Akhirnya teman-teman saya berminat. Diusulkan supaya dibuat di server. Nah, dibuatkan di server, eee, ya udah akhirnya kalau kalian mau, teman-teman mau, kita, urunan gitu. Jadi urunan, sama-sama bayar untuk biaya server. Yang dulu awalnya saya cuma running di komputer, catatannya cuma untuk biaya saya sendiri, akhirnya dipakai oleh teman-teman satu angkatan. Jadi udah, jadi dulu awalnya adalah riset saya sendiri dan di perjalanan tool-nya nambah terus ya, nambah ini, nambah itu, nambah segala macam. Jadi intinya ini adalah personal riset. Nah, sekarang kita lanjut, bagaimana dikembangkan? Jadi dikembangkan saya, waktu tesis dulu masih awal-awal dulu pakai MATLAB ya, dulu pakai MATLAB, mulai belajar Python ya 2013 udah mulai melihat ada Python, tapi ini apa, 2014 sudah mulai coding, belum banyak, mulai saya nonton, deep learning apa segala macam. Nah, begitu saya 2008 itu masih Python 3,7 kalau nggak salah. Tuh 3,7 sekarang sudah dikembangkan deep learning itu dengan, Agama Python 3,7 jadi menggunakan Python ya lebih fleksibel, modularnya juga oke, jadi saya menguasai juga. Database-nya ada MySQL ya, algoritma yang dipakai dipilih adalah Keras dan TensorFlow. Mereka ini dari, eee, DeepMind ya, Google Mind ya. Nah, 2 inilah ini ya, intinya ya, Keras dan TensorFlow. Nah, saya hosting datanya di Singapura, ya, di Singapura. Sekarang harusnya di Indonesia sudah punya ya, gitu, seharusnya sekarang Indonesia sudah punya, tapi udah terlanjur di sana dan karena keterbatasan data, itu terbatas sekali ya, terbatas sekali, hanya hanya untuk Kompas 100 ya. Jadi karena duitnya sedikit, ternyata hosting tuh mahal. Nah, itu alasannya hanya Kompas. Jadi ada yang bertanya, "Pak, saham saya kok nggak masuk alert?" Ya karena memang, keterbatasan. Mohon maaf Bapak Ibu yang sering, komplain, ya saya tidak bisa membuat 100 karena intinya itu karena teman-teman saya waktu itu tidak mau bayar urunannya itu mahal-mahal. Padahal sewa server itu mahal dan sekarang makin lama makin turun, jadi begitu. Hanya Kompas 100 saja, sampai sekarang hanya Kompas 100. Kenapa nggak ditambah? Duitnya besar gitu, cost-nya besar. Sementara saya pengen harga robotnya murah. Oke, ini salah satu adalah ide ya, maksud saya dulu takjub dengan algoritma deep learning, Bapak Ibu bisa tonton ada di YouTube, cari namanya AlphaGo 2017. Dia keluarnya di 2016, masuk ke itunya 2017. Saya nonton ceritanya, saya ini bagaimana DeepMind bikin story. Nah, AlphaGo Bapak Ibu bisa tonton bagaimana
Deep Key Learning bisa mengalahkan juara dunia Go. Ya seperti itulah, Garry Kasparov kalah oleh Blue komputernya IBM. Dia AlphaGo. Oke, gini silakan kalau berminat ya. Oke, bagaimana saya, jelaskan sedikit tentang di belakangnya dari robot ini ya. Deep learning intinya. Nah, konsepnya adalah konsep artificial intelligence mengambil konsep reinforcement dan dia learning ya, dan dia learning. Seperti anak kecil lah learning. Oke, kalau kita lihat machine learning, Bapak Ibu, bagi yang, familiar bahwa machine learning itu umumnya bisa dibagi 3. Pertama, dia adalah yang bertipe supervised. Supervised ini disebut dengan task driven. Kita sudah punya parameter. Misalnya, jika A terpenuhi dan B terpenuhi, maka berikutnya adalah C, misalnya gitu kan. Nah, kalau dia tidak ini, dia tidak akan keluar hasilnya. Unsupervised ini misalnya dia mencoba data clustering, misalnya saham-saham yang sedang uptrend, saham-saham yang sedang downtrend, saham-saham yang kapitalisasi besar, saham-saham itu dia, data cluster, atau saham-saham yang aktif asingnya, saham-saham yang, eee eee, frekuensi tinggi, ya jadi dia, unsupervised, dia sendiri yang bekerja, tidak ini, cuman kita berikan aja cluster-nya berapa clustering, kita kasih ini. Berikutnya adalah yang ketiga yang terbaru ya. Jadi yang terbaru itu adalah disebut dengan reinforcement. Konsep reinforcement ini sebenarnya sudah cukup lama dan dia konsepnya itu seperti orang bayi yang belajar. Ya, yang konsep dari belajar yang benar itu adalah kalau dia belajar dia pasti salah gitu, pasti pernah salah dan dia belajar dari kesalahan, itu konsepnya. Konsepnya adalah learn from mistake. Nah, di sini data itu benar-benar big data berlaku. Ini katanya big data, tapi dia unsupervised, tapi terbatas, banyak keterbatasannya. Kalau ini benar-benar, dia, berdasarkan perilaku data, ya. Kalau dia perilaku tersebut belum tentu benar ya gitu. Kalau di sini kan hanya di clustering saja, kalau di sini dia sudah learning, lalu dia coba ke mengambil keputusan, kalau keputusan itu salah, dia belajar, "Oh, jangan lakukan itu, karena itu salah." Maka dia belajar, seperti anak kecil lah. Itu konsepnya. Nah, algoritma yang waktu 2014, 2015, salah satu yang menonjol adalah disebut dengan deep learning ya, salah satu yang menonjol. Eee, saya waktu itu mengembangkan pakai LSTM ya, Low Short Term Memory ya. Ya, pakai LSTM. Jadi banyak metodologinya, salah satu mengembangkan juga, lalu saya mengembangkan dengan konsep key. Nah, kan namanya deep key learning ya, konsep key, itu detailnya nanti. Baik, prinsipnya adalah di robot saya ini, dia learn from mistake ya, mistake. Jadi tidak ada pilihan bahwa data itu harus besar, harus diuji terus dia. Dan dia harus belajar terus. Semakin banyak dia belajar, dia akan punya pola tertentu. Dia yang menentukan, bukan saya yang menentukan gitu. Bukan yang membuat menentukan. Oke. Nah, inilah yang ada di dalam algoritma robot ya, bukan supervised, bukan unsupervised, tapi dia reinforcement. Nah, konsepnya seperti apa? Konsep reinforcement deep key learning. Karena tadi saya, sebutkan saya menggunakan konsep key ya, key. Jadi Bapak Ibu bisa cari sendiri key itu apa. Jadi prinsipnya begini, bahwa ya, saya punya namanya agent. Agent ini adalah otaknya, algoritmanya dari, deep learning. Kalau di sini saya gunakan konsep, key, saya pilih key, mungkin yang lain lebih bagus, kadang-kadang itu kelemahannya. Mungkin kalau diuji untuk tahun sekian sampai sekiannya, yang key yang bagus, tapi tahun datanya berbeda, mungkin metode lain yang bagus gitu loh. Nah, ini saya ambil yang key. Nah, agent ini adalah otaknya ya, otak di dalamnya, pemikirannya, brain-nya. Nah, kita akan, eee, memberikan keputusan terhadap suatu kondisi lingkungan. Misalnya environment-nya adalah market market ya, misalnya composite ya, atau yang alat bayi misalnya Adaro ya, Adaro misalnya lah, huruf A karena huruf A gitu, Adaro, bisa yang lainnya. Nah, dia memberikan action.
Nah, di dalam algoritma itu ada banyak pilihan sebenarnya bisa kita bikin ya, karena algoritmanya open source, jadi kita bisa develop sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan dan, kemampuan, maksudnya gitu. Karena dia deep learning, dia butuh GPU dan butuh segala macam itu sangat, eee, resources consumable ya. Jadi dia sangat butuh, eee, hardware yang sangat besar. Nah, action-nya yang bisa dipilih adalah sebenarnya bisa pilih buy, jadi dia akan memberikan action buy saham tertentu atau sell atau hold, sebenarnya di dalamnya bisa dibikin. Nah, dia akan beli misalnya buy ya, dia akan masuk ke market, kondisi market data masuk ya, ini di big datanya masuk, konsep-konsep big data kan datanya besar, datanya cepat masuknya, seperti market lagi buka kan masuknya cepat itu. Itu dia masuk dengan interval tertentu, di sini saya pilih interval tertentu, jadi interval tuh ada daily, ada weekly, ada 1 jam ya, ini interval tertentu, saya tidak kasih tahu pakai interval apa. Tapi bukan per tick ya, yang pasti bukan per tick ya. Market buka, lalu dia akan memberikan buy. Nah, buy ini dia akan ada state-nya. Kalau dia memberikan state positif, ya dia akan, belajar terus, maka dia akan, positif atau profit, dia akan di teorinya dia akan memberikan misalnya poin 1. Nah, kalau ketemu kondisi seperti itu, maka dia akan mengulang buy, gitu ya. Kalau seandainya dia beli, lalu, hasilnya loss, maka dia akan kasih, punishment ya, kasih poin -1. Nanti kalau dia ketemu kondisi seperti itu, dia akan memberitahu bahwa, "Oh jangan lakukan, berikan alert buy untuk kondisi tersebut," gitu. Dia akan belajar terus, gitu. Nah, itu konsepnya, dia belajar, dia akan memberitahu kalau benar akan dapat reward, kalau salah dia akan -1 atau tidak dapat apa-apa ya, itu teorinya. Nah, agent ini apa? Agent inilah yang algoritma itu tersedia. Jadi di dalam, agent itu dia terdiri dari deconvolutional neural network. Jadi dia adalah algoritma neural network yang beberapa, parameternya saya tentukan hasil, riset saya sendiri gitu ya. Belum tentu yang terbaik, tapi ya udahlah cukuplah untuk bayar robot di bawah 100.000 untuk cukuplah ya. Nah, ini dia saling memberikan neural network, lalu beberapa parameter dia masukin pilihan di sini, yang pasti di dalamnya ada volume, ada price, dan beberapa turunan-turunannya. Nah, lalu dia memberikan rekomendasi ke market. Kalau dia, profit, maka dia akan memberikan reward, kalau dia loss, maka dia akan kasih punishment, gitulah itu. Jadi yang di dalam robot yang bekerja di big data itu adalah ini. Namanya deconvolutional neural network ya, atau Key ya di sini. Kalau di sini tulisannya DNN. Konsepnya di belakangnya adalah konvolusional ya, Bapak Ibu. Jadi dia bergerak bergerak bergerak. Nah, inilah yang ada ya, jadi inilah yang terjadi. Yang saya bukan algo trading, bukan algoritma yang saya tentukan, tapi algoritmanya ditentukan oleh robotnya. Konsekuensinya ada. Konsekuensinya robotnya sering telat karena dia ini, terus dia tidak bisa 600 atau 700 saham karena keterbatasan, juga sering salah, sering kalah, karena dia masih dalam konsep namanya learn from mistake. Saya sendiri tidak tahu ini udah benar atau tidak ya gitu. Gitu ya, saya tidak tahu, yang tahu dia, gitu. Nah, sekarang kita langsung aja ke praktek lah, itulah tadi latar belakangnya. Belum tentu semua orang berminat tadi itu, tapi itulah sekira gambarannya. Nah, bagaimana cara menggunakan? Bapak Ibu ada 2 pilihan ya, eee, slash alert itu bisa 1 week atau seminggu lah ya, atau 7 hari ya. Jadi kalau Bapak Ibu di robotnya ketik slash alert, maka itu kalau kita tidak ada kode sahamnya, maka ya dia akan keluar semua saham yang muncul 7 hari belakangan ya, 1 week ya, 7 hari lah, itu dia, oke. Nah, kalau Bapak Ibu berserta nama sahamnya ya, berserta nama sahamnya, with ya, maaf ini bukan without. Dia akan memberikan historical saham yang kita pilih, misalnya nih, slash alert Adaro, maka yang keluar adalah historical saham-saham Adaro ya. Nah, terakhir ini aktif datanya baru saya masukkan ke database adalah 2019. Lalu ada pertanyaan, "Pak, rekom bisa nggak kita cari historikalnya?"
Terus apalagi, letakkan volume bisa nggak historicalnya? Tidak, karena dia servernya terpisah gitu loh. Servernya terpisah, nanti saya jelaskan. Jadi, hanya alert robot yang ada historicalnya, karena dia hasil dari machine learning ya, bukan hasil dari screening ya gitu. Oke, itu dia. Nah, contohnya seperti ini, kalau Bapak Ibu slash alert, maka dia akan keluar saham-saham 7 kalender terakhir. Contoh ini adalah 7 kalender terakhir saat video ini dibuat ya. Jadi misalnya ini tanggal 14 ke tanggal 7 ya. Jadi keluar 7 hari terakhir. Nah, kadang-kadang ada yang kita bisa nge-track BRMS keluar di sini, BRMS keluar di sini ya, kayak gitu. Nah, alert untuk intraday, jadi dia, robot ini bukan end of the data. Jadi namanya big data ya. Jadi begitu data masuk, bisa diproses, maka dia akan kalau ada rekomendasi dia belajar dari seterusnya, sebelum-sebelumnya, maka dia akan memberikan rekomendasi. Nah, alert ini Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan alert ini keluar ya, begitu market buka dia keluar, tidak. Waktu dulu sebelum pandemik, dia 1 jam sebelum market buka ya. Nah, pas pandemik karena market kita pendek, penutupannya adalah jam 3 sore, maka alert robot itu keluarnya, 50 menit. Nah, sekarang setelah kita tutupnya kembali lagi ke seperti sebelum pandemik, maka alert robot baru hidup setelah 1 jam. Jadi, salah satu algoritma yang saya tambahkan adalah dia juga menambahkan pergerakan-pergerakan saham 1 jam pertama untuk di dipertimbangkan gitu. Jadi kita kan bisa menentukan banyak parameter. Nah, salah satunya adalah data-data ketika perjalanan 1 jam pertama. Maka alertnya baru muncul 1 jam setelah market buka. Jadi ada yang bertanya, "Pak, ini sudah naik tinggi?" Ya, karena biarkan dia naik tinggi, alertnya baru keluar. Kadang-kadang gini, kalau baru keluar 5 menit, dia naik tinggi, eh nanti di jam session 2 dia dibanting atau 1 jam setelahnya dia dibanting karena panik ya. Jadi dia menunggu stabil dulu 1 jam pertama. Jadi Bapak Ibu, kalau melihat alertnya baru muncul jam 10 ya karena itu adalah memang algoritmanya begitu dibuat, sengaja. Jadi karena dia the big data ya, jadi benar-benar rely on data. Jadi data 1 jam pertama itu juga digunakan. Dia begitu alert, dia akan terkirim secara sekuensial terhadap, setiap user. Jadi Bapak Ibu ketika ada alert, pas dia lagi alert, ngirim alert ini dan Bapak Ibu, lagi juga coba untuk request, maka dia akan pending, antrian. Itu adalah kebijakan dari Telegram-nya. Tidak bisa langsung semua kirim karena dianggap spam nanti, maka dia akan terkirim secara sekuensial. Maka nanti hasilnya di jam di sini akan berbeda dengan yang Bapak Ibu terima. Tapi di server terekam sesuai yang ada ya Bapak Ibu. Kayak seperti itu. Jadi sekuensial, maaf kalau dia lagi terkirim Bapak Ibu akan kesulitan mengakses, robot bot chat karena memang lagi antrian. Oke, nah dulu awal-awal dia ada alert cell. Ada alert cell, karena dulu penggunanya waktu bersama teman-teman saya di SBM ITB, penggunanya itu cuman 18 orang, nggak sampai, itu 15 orang cuman ya, yang trial ya, untuk trial ini sebelum mereka dulu awal-awal mereka bayarnya 100.000 karena orangnya masih sedikit. Nah itu baru keluar pagi kan baru belajar, baru keluar pagi, alert buy, sore, jam 3-nya keluar alert sell, itu pada panik. Loh tadi pagi buy, terus sell. Nah, karena saya bingung juga jawabnya, ya udah saya matikan alert sell-nya, pokoknya alert buy saja yang dihidupkan. Tidak ada alert hold, karena alert hold kalau penggunanya sudah banyak, dia beban servernya terlalu besar. Maka saya, yang muncul hanya alert buy. Oke, lalu saya adakan workshop trading as a business supaya Bapak Ibu waktu itu teman-teman saya yang bingung yang tidak terbiasa dengan trading, waktu pemula dengan trading, mau trading, maka mereka belajar, oh harus pakai trading plan, harus punya bisnis plan. Jadi jualnya kapan? Jualnya pakai, apa namanya, bisnis plan. Jadi buat trading plan, nanti kita apply, jadi dia tool untuk membantu kita membuat trading plan. Seperti itu ya, jadi, jualnya tidak ada alert sell, sekali lagi banyak yang bertanya, kalau bisa alert sell kan lebih canggih katanya, tidak penting canggihnya.
Dalam trading as a business, maka kita harus punya, trading plan. Bisa juga trading plan-nya menunggu alert sell, tapi dengan, kemampuan yang terbatas, server yang terbatas, robot yang dibuat untuk semurah yang bisa dibuat semurah mungkin, maka itu tidak bisa disediakan, gitulah jawabannya lah. Nah, tapi juga kadang-kadang gini, rezeki kita itu seperti saya jelaskan, tidak hanya muncul di alat robot, kadang ada juga saham yang bagus yang munculnya di rekom atau ledakan volume ya, jadi di rekom dan ledakan volume. Nah, Bapak Ibu jangan lupa bahwa, selain ngecek alat robot, ngecek juga rekom dan ledakan volume. Kalau di alat robot keluar, di rekom keluar, ledakan volume keluar, itu biasanya top, tapi tetap harus dianalisa seperti di aftermarket close. Nah, dalam analisanya juga coba letakkan alat robotnya di dalam, dia harus respect terhadap volume principle ya, prinsip-prinsip volume dan price. Dan harus diletakkan di dalam wake up structure. Misalnya gini, kalau ada alert, sudah alert ke-10 dan alertnya itu berada di mungkin sudah tinggi, sudah di zona distribusi, jangan lagi baru buy di situ. Belilah ketika dia masih di fase-fase fresh. Itu saya sudah sering jelaskan di aftermarket close, dia di fase-fase, akumulasi gitu. Nah, kalau sudah berada di fase distribusi, abaikan. Misalnya sudah alert ke-5, dia tetap keluar alert, kenapa? Ya, robotnya yang keluarin. Nah, kita sebagai trader harus stick pada trading plan kita. Keluarnya alert terus kalau dia sudah tinggi, itu mungkin menandakan dari pengalaman saya, menandakan kita siap-siap menaikkan trailing stop. Kita notice lagi, oh ini ada alert, oh sudah tinggi, stop loss-nya dinaikkan, gitu. Kalau punya plan memang mau jual, silahkan jual, karena kan jualan itu urusan masing-masing. Nah, tetapi apa yang saya lakukan adalah, kalau dia tidak respect terhadap prinsip wake up untuk buy, maka saya abaikan itu alertnya, gitu. Namanya juga dia alert kan, alert itu peringatan. Nah, lengkapnya biasanya kalau Bapak Ibu lihat, saya kalau ada rekomendasi, buat rekomendasi, alert buy, maka saya analisa di aftermarket close, setelah saya merasa, "Oh ini mantap, ini cocok," maka saya lanjutkan dengan membuat trading plan. Contohnya ada di tutorial trading plan. Setelah trading plan, maka saya hitung money management-nya. Setelah saya hitung money management, maka saya submit ke dalam online trading-nya. Jadi tidak bisa sekadar, rely ke robot ini, karena dia cuma the tool ya, Bapak Ibu. Harus ada konsep-konsep trading as a business, harus kalau mau berminat belajar volume price analysis bisa. Tetapi kalau Bapak Ibu mau gunakan nih alert buy, lalu mau analisa dengan sendiri misalnya Elliott Wave kah, Bandarmologi kah, atau apa, Astronaci kah, apa segala macam, itu bebas-bebas aja. Dulu saya juga trading sebelum ada robot ini, saya hanya menggunakan MACD, saya gunakan, Donchian, udah selesai gitu saja, volume price analysis. Belum tidak pakai robot, nah sekarang robot ini membantu saja. Baik, artinya gini, robot ini bisa dipakai, ada yang pertanyaan, robot ini apakah bisa dipakai untuk day trade? Eee, Tidak ada, belum ada, riset atau yang bisa menunjukkan robot ini tidak bisa dipakai. Itu saja jadi, apakah, bisa dipakai? Kebetulan saya nge-swing ya, saya nge-swing tipikalnya adalah volume price trader ya, jadi, jarang. Nah, paling cepat saya lakukan adalah kalau ada alert 2 3 hari jual gitu. Namanya fast trading, jarang day trade, gitu pertanyaan berikutnya. Oke, contohnya begini Bapak Ibu ya, kalau kita klik misalnya BRMS ya, pakai perintah di belakangnya ada nama sahamnya, maka dia misalnya keluar adalah 10 kali, 10 alert terakhir. Nah, misalnya yang sekarang, tanggal 13 BRMS-nya keluar bulan Juli 2023, maka dia akan nge-track ke belakang. Nah, dulu, yang pertamanya adalah 16 Juni ya, ini yang terakhirnya ke tanggal 10. Jadi kalau bertambah lagi maka ini akan mundur lagi, akan 10. Kenapa tidak 100 aja? Ya, saya rasa 10 cukup lah ya, nge-track gitu ya, untuk nge-track. Oke, 10 cukup. Paling akan nanti penuhin gitu. Oke, nah misalnya gini, dia kan hanya di Kompas 100. Nah, Kompas 100 kan keluar masuk keluar masuk. Jadi kalau sebelumnya misalnya Hill ini ya, Hill ini dulu belum pernah masuk Kompas 100, dia baru masuk Kompas 100 belakangan misalnya. Misalnya di sini, eee eee, dia mungkin masuknya di Februari atau Maret 2022. Data sebelumnya
tidak ada gitu. Nah, bisa saja di antara dia sekian lama tidak ada yang menarik menurut robot, dia tidak muncul alertnya. Jadi tiba-tiba dia lompat ke tahun berikutnya dan sebelumnya tidak ada karena memang, eee, apa namanya, dia belum masuk ke Kompas 100. Atau dulu dia masuk Kompas 100 lalu dikeluarin. Sekarang nggak akan pernah muncul alert robotnya karena dia tidak dimasukkan kembali di dalam big data. Tapi kalau kita ketik perintahnya, dia tetap muncul. Nah, misalnya BJBR. BJBR ini sudah dikeluarkan ya, sudah dikeluarkan dan sejak tahun 2021 akhir, dia sudah tidak ada lagi saham-saham alertnya. Jadi, ya dia tidak muncul lagi dan dari 2000 berapa itu sudah dikeluarkan dari Kompas 100 dan kalau diketik alert BJBR, dia hanya historicalnya saja. Gitu. Nanti kalau dia masuk kembali, maka BJBR akan bertambah gitu loh. Historicalnya tetap ada. Jadi begitu Bapak Ibu. Di saham-saham yang di luar Kompas 100 dia tidak masuk. Kalaupun dia sempat masuk dan keluar, maka hanya bisa diakses historicalnya, bukan yang terbaru, begitu. Oke, jadi banyak pertanyaan yang harus saya jawab. Nah, ini yang maksudnya tadi mengingatkan. Begitu ada alert, tempatkan dia harus respect terhadap volume price analysis. Kalau tidak respect, abaikan. Atau dia harus kita tempatkan di dalam stage analysis. Misalnya seperti ini. Ini hanya refreshing saja. Di dalam Wyckoff itu dia dikenal kalau volume price analysis itu dia mengenal Wyckoff structure sebagai acuannya. Ya, di sini fasenya adalah akumulasi. Ini adalah marking up atau stage 2, ini adalah distribusi stage 3. Nah, kalau yang dia terbaik adalah dia keluarnya kita ketahuan setelah dia distribusi, maka di sini ada fase akumulasi. Nah, keluarnya terbaiknya adalah di sini, di fase-fase ini, ya, fase ini. Nah, break dia masih keluar masih oke, ini masih oke masih oke. Tapi kalau dia keluar di sini, lalu keluar di sini ada berapa kemungkinan. Kalau kan kita tidak tahu sebelum ketahuan, fase marking down-nya ya, stage 4-nya ini belum ketahuan. Nah, kalau di sini bisa jadi bahwa ini adalah fase reakumulasi. Maka biasanya kalau reakumulasi maka dia akan membentuk new high. Maka alert-alertnya masih ada, tapi dia sideway ya. Nah, yang agak kritikal adalah ketika dia sudah tinggi di sini. Ketika dia sudah tinggi di sini, yang kita lakukan adalah menaikkan stop loss. Ya, kalau ada saham lain yang lebih, alert juga tapi posisinya ada di stage 1, maka pilih yang di stage 1. Karena ini sudah terlalu tinggi, apalagi kita combine dengan, rotasi bintang ya. Kalau di sini tricky ya, ini tricky berdasarkan pengalaman. Kita lihat struktur besarnya lompat ke weekly dulu, weekly-nya mengatakan apa, kalau nggak kelihatan lompat ke monthly. Ya, biasanya dia sideways juga, keluar alert di pas sideways, cuman tricky. Jam terbang itu menentukan, tapi yang paling enak adalah ketika kita sudah ketahuan di sini, maka dia, adalah marking down, distribusi, di sini dia ada alert. Nah, kita bisa buy ketika dia the best time for buying, ada alert, maka itulah the best time-nya untuk kita masuk. Oke, Bapak Ibu harus ditaruh ke sana, jadi ilmunya itu nyambung, nanti dengan yang diajarkan juga di Trading as Business, insyaallah nanti workshop-nya akan ada, juga di volume price analysis. Oke, ini contohnya. Ini alertnya kalau kita lihat adalah alert BRMS ya. BRMS alertnya adalah tanggal 13. Oke, Bapak Ibu. Di sini kita lihat ya, di sini kita lihat bahwa kalau lihat di daily dia sempat ada distribusi, dia breakdown, ini adalah marking down, tidak ada marking down. Di sini kita lihat bottoming, ada sinyal authorization secondary test. Lalu kita lihat di sini. Alertnya dulu ada 2003 bulan 1 bla bla bla, ini jauh ya, kalau kita lihat fresh-nya sampai kapan? Ini bulan 4. Nah, menentukan fresh tidak fresh ini sebenarnya ditentukan oleh chart. Oke, kita lihat. Kalau ini kita lihat ini belum sebulan, mungkin fresh-nya adalah tanggal 5 bulan 6. Kita coba cek. Nah, tanggal 5 bulan 6 alertnya ada di sini. Berbeda fasenya dengan fase ini. Nah, di dalam volume price analysis ini disebut dengan selling climax, authorization, secondary test. Baru dia muncul ya. Dia harus respect terhadap volume price analysis. Lihat, volumenya besar, spread-nya besar. Nah, ini bisa nih. Nah, biasanya di sini kita sudah kalau kelas advance sudah diajarkan bagaimana cara entry. Lalu oke, ini ada alert pertama, oke respect dia. Kita bisa curigai ya, bisa curigai. Ini ada alert pertama fresh biasanya saya katakan. Kita jaga atas, jaga bawah. Kita berharap dia turun ke bawah. Kalau enggak dia kita jaga atas. Oke, artinya kalau alert oke dia turun ke bawah artinya kalau kita jaga atas, jaga di bawah sini kita mungkin sudah dapat barang di sini. Lalu alert keduanya ada tanggal 21 bulan 5 sempat turun dulu. Turun dulu
baru lihat alert lagi, relatif spread-nya besar, volumenya besar ya. Jadi sini dia tiba-tiba meledak. Oke, fresh dia ya, alert ketiga keluar lagi, lihat volumenya tiba-tiba pelan keluar lagi. Nah, keluar alert dan dia break, ini harusnya the best time for buying. Oke, di sini baru ternyata dia tidak turun ya, alert lagi ya. Jadi kalau ada alert di sini dia masih fase akumulasi. Jadi alert yang kita perhatikan masih fresh sekitar di sini. Nanti kalau ada alert lagi di atas, BRMS alert lagi, itu sudah tidak fresh. Jangan hajar walaupun ada alert dibeli, lihat dulu strukturnya. Oke, dia tidak berada di fase akumulasi, dia sudah break, sudah naik. Nah, volumenya juga mungkin nanti entah bagaimana, itu kita abaikan ya. Kita cari saham yang lain yang kelihatan akumulasi. Contohnya gini juga untuk saham HIL ya, HIL. Jadi HIL ini dia turun, kalau ada alert di sini kita lihat bottoming. Nah, ini mungkin kita belum tahu di mana alertnya, mungkin di sini adalah fase akumulasi mungkin ya. Nah, kita lihat alertnya itu 2002, 2008. Dari sini ke sini fresh kembali 2002 bulan 8. Setelah itu tidak ada alert, baru ada alert bulan 5 tanggal 15 ya. Jauh nih. Terus ada bulan 7 berarti dia sekali-sekali alertnya. Baru bisa lihat, oke kita lihat dulu. Oke, di mana ini? Nah, waktu di sini, baru tanggal 15 bulan 5, dia ada alert di sini. Lihat volumenya, oke respect. Tapi setelah itu dia tidak muncul alert, karena memang kelihatannya price volumenya tidak ada. Lalu tiba-tiba kita lihat tanggal 13 dia keluar alert, buying climax, dan dia coba break yang ini. Mungkin dia juga alertnya bagus. Artinya kalau di sini kita sempat punya alert, kita punya plan untuk buy, maka kita jaga bawah, ya kan, stop loss-nya di sini. Nah, ini kita sudah dapat barang, ada hold sedikit, ya begitu, baru ada alert lagi. Nah, ini di sini ke sini masih bisa pakai, masih bisa buy ya, masih bisa buy. Yang penting kita punya stop loss, apakah stop loss di sini atau di sini. Begitu Bapak Ibu, kita harus nge-track alert ini fresh atau tidak, di dalam strukturnya bagaimana, volume price-nya seperti apa. Maka di situ kita akan mendapatkan saham-saham yang berkualitas. Karena ada yang bertanya, "Pak, kalau saham ini semuanya, alert bagaimana?" Ya kita pilihlah volume yang paling oke, struktur yang paling oke, lalu ya dianalisa dulu baru kita pilih satu sesuai dengan, eee, apa namanya, style trading kita. Lalu buat training plan, jangan lupa wajib, kalau tidak ada training plan berhenti di sini saja gitu, nggak bisa beli ya. Oke baik, itu dia Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk tutorial, alat robotnya, semoga bisa menjelaskan Bapak Ibu yang, baru menggunakan robot ini dan banyak pertanyaan dan belum sempat juga mengikuti workshop di kelas, biasanya saya jelaskan lebih detail di dalam kelas. Begitu saja insya Allah kita bertemu kembali di, tutorial lainnya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, semoga tutorial lainnya bermanfaat juga untuk Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.